Selanjutnya berkenaan Bapak Wamenko Pangan melangsungkan prosesi penyerahan naskah berita acara. Dan berkenaan Bapak Menteri LH menerima naskah berita acara serah terima jabatan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wamenko Pangan untuk dapat menyerahkan dokumen memori jabatan dan berkenan Bapak Menteri LH untuk menerima. Dengan hormat berkenan Bapak Menteri LH untuk kembali ke tempat dan Bapak Wamenko Pangan berkenan tetap berada di depan Bapak dengan hormat untuk menyampaikan sambutan. Dengan hormat Bapak Wamenko Pangan kami persilakan. Aduh, ada 50 halaman Pak Menteri. Izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita banggakan bersama dan paling kita hormati Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Muhammad Subur Hidayat. Tepuk tangan untuk beliau. Ini dari kemarin udah tiktokan terus nih di bawah Pak Prabowo. Diikat dua-duanya, jangan lari kemana-mana. Jadi selamat datang Pak Menteri, bangga kami menerima Bapak dengan segala sejarah panjang yang diberikan Bapak kepada Indonesia. Tentu kita maklumi bahwa penanganan pengendalian lingkungan hidup akan semakin meningkat dan semakin cepat. Sekali lagi selamat datang, mudah-mudahan Bapak bisa menerima teman-teman, dan kami tentu sangat ingin mendengar teman-teman mendapat arahan lebih detail dari Bapak. Kami hormati Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Wakil Kepala BPLH, Pak Dias Hendro Priyono. Tepuk tangan untuk beliau. Ini teman kami Pak Menteri, kalau ngambil sampah dia yang depan, saya yang merintah saja. Kami bersama Sekretaris Utama Kemenko, Pak Kasan, masih Pak Kasan, kemudian dengan Pak Tatang, Deputi 1, dan Ibu Staf Khusus yang berhadir bersama kita, juga ada Kepala Biro. Kami hormati Ibu Sekretaris Utama, Bu Vivin. Masih Bu, ini Pak Menteri kalau paling sering saya marahi, apalagi kalau kopinya kemanisan Bu. Nah, bersama kita ada Pak Inspektur Utama, Pak Komisaris Besar Polisi, Pak Win, masih Pak Win. Kemudian para Deputi Kementerian Lingkungan Hidup. Saya mohon izin menyapa satu-satu Pak, karena mungkin habis itu nggak nyapa lagi kita dalam kesempatan seperti ini. Nanti Pak Menteri yang akan menyapa terus tiap hari. Bersama kita ada Pak Deputi Gakum, Pak Irjen Polisi Rizal Irawan. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian di antara para Deputi yang paling senior, Deputi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan, Bapak Dr. Rasio Ridusani. Ini harus banyak-banyak nih Pak, diambil ilmunya, karena beberapa bulan ke depan beliau akan pensiun. Ya. Kemudian selanjutnya Deputi Tata Lingkungan, Pak Sigit Rialantoro, paling ujung. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit atas kerja kerasnya. Ini nggak keduman, Pak, nggak dapat kursi dari di belakang dia kursinya. Nggak keduman. Kemudian selanjutnya Deputi PPI, Pak Aris Jadwiko, masih Pak Ari. Kemudian para penasihat senior menteri, Pak, ini kami ditemani oleh para penasihat senior menteri. Pak Agus Pambagio berdiri Pak, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Ibu Prof. Siti Zuro, masih Bu. Kemudian Ibu Laksmi Dewanti, Bu Ami panggilannya, ini khusus karbon Pak. Kemudian Pak Dr. Efransah,
Wah, ini KHT dulu WWF Pak, masih. Kemudian Pak Elvian yang bersama kami. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada staf ahli menteri, ini Bu Hanifah. Ini kembaran saya Pak Menteri. Jadi kami damper, dia lahir duluan 5 menit baru saya. Lahir di suatu dusun namanya Tambarjo, Bojonegoro. Kemudian staf ahli menteri bidang KHT, Pak Adi Wardoyo. Ini Pak. Ini yang nangani Jakarta Pak. Ini dia yang kecek-kecek Jakarta supaya cepat tata kelola sampahnya. Kemudian staf ahli menteri bidang energi, Pak Ibu Mimi. Ini yang terkait dengan ini Pak, nanti yang diandalkan Pak Menteri di COP biasanya yang urusan riwarinya Bu Mimi. Kemudian staf ahli menteri bidang hubungan internasional, ini Pak Erik Pak. Ini yang mengawal Bapak nanti biasanya di bidang hubungan dengan teman-teman di internasional. Terima kasih. Kemudian selanjutnya para direktur, tentu kami terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Ini kalau kita sebutkan satu-satu ada 42 Pak, kira-kira sampai maghrib belum selesai. Jadi pada prinsipnya teman-teman direktur, Karo dan Kapus tentu merupakan kesempatan yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini Bapak Menteri berkenan menerima saya untuk kemudian menyampaikan tongkat estafet sebagaimana amanat dari Bapak Presiden. Tentu pertimbangan sangat serius dari Bapak Presiden terkait dengan penanganan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dengan demikian hadir bersama kita Pak Jumbur Hidayat. Hal-hal yang kemudian belum selesai di zaman saya, izin Pak Menteri tentu akan menjadi tugas Pak Menteri di dalam pelaksanaannya. Kami tentu sangat bangga Bapak Menteri bisa bergabung bersama kita semua, dan kami seyakin-yakinnya maka segala persoalan, segala permasalahan dan PR-PR yang masih sangat panjang di zaman saya insya Allah akan segera ditangani dengan cepat oleh Bapak Menteri. Kami tentu ikut berbangga mendengarkan hal ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini para pejabat eselon 1, eselon 2, para eselon 3 dan staf kami mohon izin dan mohon maaf bila mana selama saya berada di gedung ini dan di gedung Kebun-Nanas banyak hal yang terasa sangat menyesakkan dada teman-teman sekalian. Saya mohon maaf, yang namanya manusia tentu tidak lepas daripada ini. Tidak ada apapun yang kemudian saya impikan kecuali pada hari ini saya bisa berkumpul dengan teman-teman sekalian dan mendapat maaf selama saya memerintah. Tentu masih banyak kekurangan selama saya bekerja. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di bawah pimpinan Bapak Menteri yang baru, maka semangat baru bermunculan, kreasi-kreasi bermunculkan. Pak Menteri, ini hampir tiap malam saya tidak tidur karena banyak surat dari mereka Pak. Jadi lembur-lembur suratnya banyak sekali, teman-teman sangat kreatif sekali, dan mudah-mudahan di bawah Pak Menteri yang lebih energik akan mampu menghadirkan hal yang terbaik untuk bangsa yang selama ini masih belum mampu saya selesaikan. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa jerih payah, keringat, dan waktu dari Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak bisa berdiri di tempat ini, tempat yang paling membanggakan ini. Sekali lagi, selamat berjuang terus untuk Indonesia. Saya yakin dan percaya dengan kekuatan lingkungan hidup yang lebih bagus, kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wamenko Pangan. Kami mohon dengan hormat Bapak Wamenko Pangan tetap berada di depan, dan kami undang dengan hormat ke depan Bapak Wamen LH, Ibu Sestama dan Bapak Irtama berkenan ke depan guna menyampaikan cenderamata kepada Bapak Wamenko Pangan. Terima kasih, mohon berkenan Bapak Wamenko dan para pimpinan dan juga Bapak Wamen untuk berfoto bersama terlebih dahulu.
Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wamenko Pangan atas sambutan yang telah disampaikan, dan juga kepada Bapak Wamen LH, Ibu Seksama dan juga Bapak Irtama, dengan hormat berkenan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan Menteri LH, Kepala BPLH Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Dengan hormat Bapak Menteri LH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Wamen Kopangan, Bapak Wamen LH, para pejabat Eselon 1, Eselon 2, dan segenap jajaran kementerian LH dan juga kementerian yang lain hadir di sini, para tokoh masyarakat sipil, buruh dan aktivis lingkungan yang pasti menjadi tempat ideologi saya, dan hadirin sekalian, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibuatkan ini sambutan, tapi saya belum pernah baca ini. Baru sekarang lihatnya ini. Intinya ekologi, orientasi ekologi harus menjadi habitus kita bersama. Saya percaya sama Rocky dulu bahwa environmental ethics itu penting bagi kita. Itu harus menjadi fondasi terakhir untuk menyelamatkan peradaban manusia di environmental ethics. Tahun 80-an, 90-an kita tahu dunia ini diserang oleh di dua kutub. Dari utara kita bahkan dari awal-awal abad ini, polusi dari industrialisasi luar biasa diserang. Wah, di mana-mana. So, smoke sticks industry. Itu polusi gak baruan, akibat itu sampai sekarang. Di selatan kita diserang oleh yang namanya perambahan hutan atau deforestasi, karena masyarakat harus hidup karena mereka korban penjajahan. Jadi dunia ini dikepung oleh gaya rusak yang dahsyat dari utara dan selatan. Itu sejarah bumi kita. Nah, karena itu saya beranggapan bahwa orientasi ke depan adalah menyelamatkan bumi. Only one earth yang bisa mempersatukan semua gerakan di dunia ini. Satu bumi. Mari kita selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pembangunan pasti harus berjalan. Industri termasuk industri ekstraktif itu juga harus berjalan karena kita butuh uang, butuh devisa. Tapi saya sepintas mempelajari Prabonomics, eksploitasi sumber daya alam itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang seharusnya boleh. Itu harus ada pembatasan dan harus ada comply dengan segala aturan dalam industri-industri ekstraktif seperti itu. Dan kita harus sudah menghentikan segala yang mungkin disebut dengan stratagnomics, ya, gitu. Anda juga lupa terhadap keharusan memelihara ini. Jadi yang saya pelajari dari gagasan atau pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang sangat pro kepada itu. Terakhir saya kemarin bersama beliau, maka mohon maaf diundur sedikit, tiba-tiba harus ikut Bapak Presiden mendampingi melihat urusan sampah di Banyumas, dan komitmennya luar biasa bahwa sampah adalah menjadi program prioritas nasional kita. Dalam 2-3 tahun ke depan urusan sampah harus selesai, dan harusnya kita kalau berorientasi pada output lintas departemen, lintas kementerian harusnya bisa kita selesaikan. Asal tidak ada interest lain kecuali interest ingin memastikan sampah itu dikelola dengan baik dan demi kepentingan. Kalau interestnya itu insya Allah sudah bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu teluk di Indonesia ini
kalau kita makan dari 10 ikan, 7 ikan itu ada mikroplastik. Dan banyak teluk-teluk seperti itu. Artinya memang soal lingkungan ini serius banget. Dan saya yakin hutang kita kepada generasi Z, Gen Z, itu besar sekali. Dia berhak marah kepada kita, berhak menagih kepada kita, supaya dia tidak terlantar, tidak katastrof di kemudian hari. Pilihan apa? The impending catastrophe and how to combat it. Masa depan yang katastrof itu apa ya? Kehancuran masa depan, bagaimana memeranginya? Ya, kita ini yang memerangi. Kita ini tentara-tentara supaya masa depan bagi mereka tidak rusak, tidak seperti itu. Dan insya Allah bukan berarti kita menghambat, tidak. Kita menghambat ini, menghambat, bukan sama sekali. Kita dari sini justru untuk memastikan investasi itu bisa berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, pekerjaan meningkat, tapi disertai dengan penghormatan kita terhadap bumi itu sangat tinggi. Bisa ya? Daripada sembarangan awalnya, ujungnya bermasalah. Jadi sama aja lah, kayak kita pakai baju. Kalau kita pakai baju di musim dingin atau apa, kan agak capek sedikit lah pakai baju gitu. Tapi begitu kita keluar jalan-jalan, insya Allah nggak masuk angin, kan gitu. Kalau kita sembarangan aja dalam posisi seenak idolnya gitu, keluar jalan, tiba-tiba kita masuk angin. Sama juga seperti itu. Investasi yang sebesar apapun dia, comply terhadap apa yang digariskan, maka kedepannya akan lancar. Jadi setuju gitu ya? Kita pastikan semua investasi comply terhadap peraturan lingkungan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit banyak ada teman-teman yang sudah baca aksi TikTok atau apa yang nyebar-nyebar ya karuan. Jumhur diangkat Prabowo untuk melawan oligarki. Beribut terus judulnya, nggak seperti itulah. Untuk sama-sama bersama oligarki memperbaiki bumi, kira-kira begitu. Ya, aktif lawan-lawan kita sama-sama memperbaiki. Kecuali yang udah bandel banget gitu ya. Itu cerita yang lain, yang kalau bandel banget daripada rakyat yang duluan marah, lebih baik kita duluan. Pasti kita tidak akan menimbulkan chaos kalau kita lebih duluan bertindak. Saya backgroundnya 2 kali di penjara. Tingkat 3 maupun tingkat 4 saya di penjara di ITB dulu. Gara-gara saya memperjuangkan penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi judulnya zaman dulu itu ada Badega, Pulau Panggung, Cimacan, itu kan ada penggusuran ya. Sudah ada kata-kata konglomerat baru muncul lah kalau dari penjara 3 tahun. Keluar dari penjara, gabung dengan Pak Habibie, dan gak lama kemudian saya terus di gerakan sipil dan jadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Penerimaan Tenaga Kerja Indonesia di zaman pemerintahannya SBY. 7 tahun, lama sekali itu. Setelah itu nakal-nakal sedikit sama teman-teman itu di depan dulu memperjuangkan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang ternyata juga urusan lingkungan ada di situ, ya kan? Masyarakat adat boleh dipenjara kalau melawan pembangunan, ada tuh. Pokoknya masyarakat di perhutanan yang melawan boleh masuk penjara. Kemudian AMDAL dihilangkan peran masyarakat dan sebagainya. Kalau buruh, saya cerita panjang. Buruh kira-kira begitu. Dan Bapak Presiden mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu terlalu kapitalistik. Jadi, itu harus kita koreksi agar menjadi undang-undang yang Pancasila. Kita negarakan. Nah jadi teman-teman semua, itu saja mungkin sambutan dari saya. Kalau briefing ke anggota atau karyawan nanti setelah inilah briefingnya satu persatu. Anda membriefing saya karena Anda pasti lebih tahu tentang urusan lingkungan hidup daripada saya. Saya ambil keputusan. Briefing apa yang Anda tahu tentang kebaikan dalam bidang lingkungan hidup, dan kemudian saya akan segala ke wisdom yang ada dengan suasana politik yang ada, kita mengambil. Saya yakin kementeriannya akan didukung secara politik oleh pertama Presiden.
Yang kedua tentunya DPR, kita punya teman-teman yang pro kepada itu keputusan politik seperti Profesor Sufindus Ahmad, dan kita juga akan didukung oleh teman-teman yang berlatar belakang PKH ini, Satgas PKH. Kita sama-sama untuk memastikan rule of law ini berjalan dengan baik, tapi kemudian investasi, kemudian kegiatan usaha satu sisi, terutama nih juga angkatan kerja yang sudah berada di dalam situ tidak banyak terganggu karena proses perbaikan atau penyempurnaan. Kita ada laporan kan, Pak Ketum, sektor SPSI di antara 28 perusahaan itu, Pak Ketum, di PT itu ada 1.700 anggota kita. PT itu nggak salah sebenarnya, masalah itu yang sekitarnya. Waduh, saya bilang ya oke. Saya tanya sama Pak Wamenko, ya memang betul itu sudah dianalisis, sudah diulang. Alhamdulillah kadang sudah bisa beroperasi lagi. Tepuk tangan ya itu, teman-teman dulu. Tanpa satu kata-kata merusak lingkungan. Jadi saya rasa itu Pak Wamenko, teman-teman sekalian, bantu saya bukan dengan cara lain kecuali memberikan gagasan yang the best you have in your mind gitu ya. Dan kita pastikan kita bisa berjuang bersama dalam guidance yang diberikan oleh Presiden. Dan secara pribadi dan keluarga, saya berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang pasti sudah mempelajari juga latar belakang saya, yang seperti tadi saya bacakan dan lain-lain. Dan tentunya saya bisa mengatakan saya mencoba menjadi penerjemah dalam bidang lingkungan hidup dari apa yang ada di pikiran-pikiran beliau. Terima kasih dan kehormatan yang diberikan oleh beliau kepada saya, kepada teman-teman yang mungkin dari kalangan civil society, akan saya bayar juga dengan kehormatan yang lebih, dengan cara sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Menteri LH atas sambutan yang telah disampaikan. Polisi ya. Hadirin yang kami hormati, untuk menutup rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membersamai langkah pengabdian kita. Doa bersama akan